Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ibu banggakan, pembelajaran kali ini membahas tentang menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual, ya. Sistematika atau struktur dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan telah kalian pelajari pada materi atau pembelajaran sebelumnya. Jadi tentunya kalian masih ingat dan hangat apa yang sudah ibu sampaikan. Anak-anakku, perhatikan di slide berikutnya, yaitu tentang tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat itu bisa diletakkan di kanan atas, kiri atas, atau kanan bawah, tergantung dari bentuk surat, ya. Sedangkan nama harus ditulis secara lengkap, tidak boleh disingkat. Surabaya ditulis SBY, salah, ya. Kemudian tidak diakhiri dengan tanda titik, tapi dengan koma. Jadi Surabaya, 19 Juni 2020. Untuk bulan tidak boleh disingkat dengan 06. Kemudian untuk tahun juga tidak boleh dipersingkat, misalnya 2020 ditulis 20 saja, ya. Jadi di belakangnya juga tidak usah diberi tanda titik. Itu tentang tempat dan tanggal surat. Ketika surat lamaran pekerjaan yang berikutnya adalah alamat surat, ya. Alamat surat ditulis dengan aturan berisi nama orang atau jabatan, nama jalan, nomor rumah, serta nama kota. Nah, di depan nama orang dituliskan yang terhormat atau YTH. Kata sapaan saudara dan bapak atau ibu di depan nama orang tidak perlu jika diikuti nama jabatan. Kalau nama orang boleh. Contoh, YTH Bapak DRS Moh Zainuri MSI, boleh. Tapi kalau kalian menggunakan YTH Kepala SMA Negeri 19 Surabaya, maka tidak boleh menggunakan kata bapak di depannya karena sudah menyebutkan jabatannya. Jadi kalau ditulis YTH Bapak Kepala Sekolah, salah, ya, tolong diingat-ingat. Kemudian nama jalan tidak usah disingkat JLN atau JL titik, ditulis lengkap, Jalan Kedung Cowek. Nomor tidak usah ditulis, langsung nomornya 390 Surabaya, tidak di Surabaya, dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Berikutnya tentang salam pembuka. Salam pembuka yang resmi adalah dengan hormat dan diakhiri dengan tanda koma, bukan tanda titik. Sekali lagi, diakhiri dengan tanda koma, bukan tanda titik. Nah, ini adalah contoh dari tanggal surat sama alamat
surat ya. Ini adalah contohnya. Berikutnya tentang kalimat pembuka. Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan bisa berkaitan dengan sumber dari mana anak-anakku memperoleh informasi berkaitan dengan lowongan pekerjaan ya. Bisa dari teman, bisa dari pengumuman, bisa dari iklan atau medsos ya. Nah, pelamar tidak perlu menyebutkan sumber lamaran jika pelamar melamar atas inisiatif sendiri ya. Jadi tidak usah disebutkan sumbernya kalau kalian itu melamar atas inisiatif sendiri. Nah, ini adalah contoh pembuka dari isi surat lamaran pekerjaan dari sumber tertentu. Dalam harian Kompas Minggu 12 Februari 2017, saya membaca iklan lowongan pekerjaan sebagai, jadi disebutkan spesifikasi yang dibutuhkan di perusahaan tersebut ya, atau di lowongan pekerjaan tersebut. Di iklannya itu butuh apa perusahaan tersebut, itu harus disebutkan ya. Bukan menarik sekali saya membaca ada lowongan dari harian umum Kompas Minggu 12 Februari 2017 ya. Kata menarik sekali ini kurang tepat ya. Untuk kalimat pembuka juga boleh menggunakan kata berdasarkan iklan di harian umum Kompas Minggu tanggal sekian dan seterusnya, boleh seperti itu ya. Yang penting kalimatnya singkat, jelas dan padat. Berikutnya adalah mengenai isi surat. Isi surat lamaran pekerjaan ditulis dengan prinsip. Yang pertama adalah berisi pernyataan pelamar untuk mengajukan lamaran untuk pekerjaan tertentu sesuai lowongan ya. Yang kedua, menuliskan kualifikasi diri pelamar, nama, tanggal, tempat tanggal lahir dan seterusnya ya. Data-data diri harus dicantumkan. Yang berikutnya yaitu mencantumkan syarat administrasi yang diminta dan beberapa jenis lampiran sebagai bahan pertimbangan. Ini kalau ada pelamar lebih dari satu, maka dari administrasi ini dilihat ya. Kelebihannya kan bisa dilihat dari administrasi. Yang keempat adalah kata ganti yang digunakan adalah saya, bukan kami ya. Kata sapaan untuk pejabat atau pemimpin lembaga atau perusahaan adalah bapak atau ibu, bukan saudara. Itu pada isi surat ya. Berikutnya pada kalimat penutup surat. Penulisan penutup surat lamaran pekerjaan ditulis dengan aturan yang pertama berisi ucapan terima kasih dan harapan untuk dipertimbangkan. Yang kedua, di belakang kata sapaan dibubuhkan tanda koma. Dan yang ketiga, ini boleh ada, boleh tidak ya, ada variasi ungkapan, silahkan. Yang penting tidak terlalu meminta-minta ya. Contoh surat lamaran pekerjaan untuk penutup surat. Biasanya itu salah kaprah penulisannya seperti ini. Demikian surat lamaran pekerjaan yang saya ajukan, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Nah, kata atas perhatiannya itu tidak tepat karena nya adalah kata ganti milik, bukan kata ganti orang. Seharusnya menggunakan kata ganti orang ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada berisi ucapan terima kasih dan harapan. Nah, harapan contohnya adalah besar harapan saya agar bisa diterima di perusahaan yang Bapak pimpin. Boleh seperti itu.
Berikutnya mengenai tanda tangan dan nama penulis surat. Tanda tangan dan nama pelamar atau penulis surat ditulis di pojok kanan bawah atau kiri bawah, tergantung dari bentuk suratnya ya. Sebelum pelamar membubuhkan tanda tangan dan nama terang, maka ditulis hormat saya, bukan hormat kami, karena surat lamaran pekerjaan ini bersifat pribadi ya, makanya disebut salah satu jenisnya adalah semi resmi. Semi karena bersifat pribadi, resmi karena menggunakan aturan kebahasaan yang sudah dibakukan ya. Jadi hormat saya bukan hormat kami. Kemudian tanda tangan, dan di bawah tanda tangan adalah nama terang. Nama lengkap yang ditulis bukan nama inisial atau nama panggilan. Misalnya di sini Dewi Dewandari, ditulis hanya Dewi saja atau Dewandari saja, salah. Ini adalah bentuk surat lamaran pekerjaan ya, contoh 1. Bisa dilihat bentuknya terus lurus ke bawah ya. Ini adalah contoh bentuk yang kedua. Bisa dibedakan atau dibandingkan tanda tangannya